Shalom, kembali kita akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat pada hari Minggu 10 Maret dengan judul Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau memberkati kami pada saat kami mau belajar firman Tuhan. Roh Kudus Tuhan selalu bersama-sama dengan kami dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku yang kasih, pada saat kita membaca di dalam Mazmur 84, di sana kita bisa melihat bagaimana kerinduan daripada pemazmur untuk menjadikan bait suci atau Ka'bah sebagai tempat tinggal permanen atau tempat tinggal selama-lamanya, sehingga dia dapat berada dekat dengan Allah. Dan juga kenapa dia ingin atau kenapa dia rindu untuk tinggal di pelataran Tuhan atau di bait suci, karena di sana ada kehadiran Tuhan. Kemudian bait suci itu adalah di mana dia bisa melihat bagaimana kemurahan Tuhan dan bagaimana dia menjadi kenyang dengan segala yang baik. Kemudian di dalam Mazmur 84 ini dia menyatakan bahwa sangat berbahagia orang yang berada di dalam bait suci Tuhan. Kemudian dikatakan dia mendapatkan kekuatan dan dia mempercayai Allah. Dan bait suci adalah satu tempat di mana itu dilaksanakan ibadah dan persekutuan dengan sesama orang percaya, atau sekarang itu di gereja. Saudara yang kasih, kehadiran Allah yang hidup di bait suci atau gereja memberi para penyembah gambaran sekilas tentang bagaimana kerajaan Allah yang mulia dan merasakan hidup yang kekal. Pada saat kita membaca selanjutnya bagaimana Mazmur 84 ayat 6 sampai 13, di sana dikatakan bahwa berkat akan didapatkan dengan tinggal di dalam bait suci. Kemudian di sana ada orang-orang yang melayani Tuhan, ada imam-imam yang melayani Tuhan di bait suci pada zaman bangsa Israel. Kemudian di sana ada datang pesiara atau orang-orang yang berjalan kaki menuju ke bait suci, dan akhirnya di sana mereka mengharapkan bahwa bertemu dengan Tuhan sendiri di dalam bait suci. Dan akhirnya ada juga musafir atau mereka yang sudah lelah di dalam perjalanan mereka, maka mereka mendapat kekuatan pada saat mereka tinggal di dalam bait suci. Kemudian dikatakan bahwa bahkan setelah mereka keluar dari bait suci, maka anak-anak Allah tetap memiliki cap bait suci Allah dengan menjalani kehidupan mereka. Kemudian dikatakan bahwa orang-orang yang naik di dalam bait suci Tuhan, yaitu mereka dinyatakan orang benar, bukan karena mereka benar, tapi karena mereka dibenarkan. Dan Allah itu sebagai matahari kebenaran. Saudara, matahari ini dia pada saat dia bersinar, semua tempat-tempat yang gelap itu menjadi terang. Oleh sebab itu ini juga menggambarkan bagaimana Tuhan rindu untuk tinggal bersama-sama dengan umatnya. Bagaimana perasaan kita kalau kita datang ke Ka'bah Tuhan? Terkadang karena kita tidak memahami bagaimana kekudusan Tuhan berada di hadirat Tuhan, makanya kita tidak menghargai tempat ibadah. Nah, oleh sebab itu bait suci di sini melambangkan kehadirat Tuhan, dan tubuh kita juga ini adalah Ka'bah Tuhan, di mana Tuhan hadir. Tuhan ada, mau bertakhta lewat Roh Kudus di hati kita masing-masing. Oleh sebab itu kita menjaga tubuh kita, karena tubuh kita ini adalah Ka'bah Tuhan. Dan akan datang satu masa, di dalam Wahyu pasal 21 ayat 3 dikatakan, lalu aku mendengar suara seruan nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Satu kerinduan pada saat setiap hari kita rindu untuk berdiam di dalam bait suci Tuhan, baik di dalam rumah tangga kita, di gereja,
Dan dimanapun kita berada kita merasakan hadirat Tuhan. Dan itu akan nampak, akan menjadi suatu kenyataan pada waktu Yesus datang pada kali yang kedua. Kemudian pada waktu dia datang pada kali yang ketiga. Maka dia akan diam bersama-sama dengan umat-umatnya. Yaitu mereka yang melakukan kebenaran firman-Nya di dalam bait suci sorga. Dan itu akan menjadi kekal sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam nama Yesus. Amin.